Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga pada pagi hari ini kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masih belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Kita akan belajar PPKN dan SPDP. Nah, yang akan kita pelajari adalah aturan saat jam istirahat di sekolah. Saat di sekolah, kamu harus mematuhi semua aturan yang ada. Semua aturan di sekolah dibuat untuk mengatur semua kegiatan di sekolah, termasuk saat jam istirahat. Contoh aturan saat jam istirahat di sekolah. Yang pertama, saat bel istirahat, siswa meninggalkan kelas dengan tertib. Yang kedua, saat istirahat, siswa tidak keluar dari lingkungan sekolah. Yang ketiga, saat jam istirahat, siswa harus menjaga kebersihan. Yang keempat, siswa bermain dengan memperhatikan keamanan. Dan yang kelima, kembali ke kelas dengan tertib setelah bel istirahat selesai berdering. Nah, itu tadi adalah contoh aturan saat jam istirahat di sekolah. Selanjutnya, menjelaskan tata tertib saat jam istirahat. Semua tata tertib di sekolah dibuat untuk melatih kita disiplin. Dengan mematuhi semua aturan, maka semua kegiatan akan berjalan dengan baik. Mematuhi semua aturan juga sangat penting untuk keselamatanmu dan orang-orang di sekitarmu. Itu adalah tata tertib saat jam istirahat. Tujuannya untuk melatih kita menjadi disiplin. Kemudian menjelaskan aturan merawat tumbuhan di sekolah. Ada beberapa jenis tumbuhan di sekitar kita. Tumbuhan juga banyak yang tumbuh di sekolah. Kita harus merawat tumbuhan dengan baik. Seluruh warga sekolah bertanggung jawab merawat tumbuhan di sekolah. Nah, aturan merawat tumbuhan di sekolah. Yang pertama, aturannya itu menyiram tanaman dengan teratur. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, memberi pupuk pada tanaman. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah karya dari bahan alam dan dari bahan buatan. Tentu di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu yang dimaksud dengan bahan alam dan bahan buatan. Karya dari bahan alam adalah kerajinan yang dibuat dari bahan yang ada di alam sekitar. Sedangkan karya dari bahan buatan adalah kerajinan dari bahan buatan yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya ada karya 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Karya 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Nah, di sini ada contoh karya seni 2 dimensi. Ada lukisan, kemudian ada gambar, foto, itu juga termasuk karya seni 2 dimensi. Nah, selanjutnya adalah karya seni 3 dimensi,
yaitu karya yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, dan volume. Artinya, karya 3 dimensi ini bisa dilihat dari berbagai sudut. Bisa dilihat dari depan, kemudian dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Nah, contohnya apa? Contohnya ada patung, kemudian ada topeng, ada guci, ada vas bunga. Itu termasuk karya seni 3 dimensi. Pada dasarnya, karya seni 2 dimensi ataupun 3 dimensi itu bisa kita buat dari bahan alam dan dari bahan buatan. Kalau dari bahan alam itu yang tersedia dari alam. Sedangkan kalau dari bahan buatan yang memang dari bahan buatan. Bahan untuk membuat karya 3 dimensi sangat beragam jenisnya. Ada bahan buatan dan bahan alami. Bahan lunak. Nah, ada juga yang biasa kita sebut dengan bahan lunak. Bahan lunak adalah bahan yang memiliki sifat empuk sehingga mudah dibentuk. Contoh bahan lunak diantaranya tanah liat. Tanah liat ini berarti termasuk bahan alam. Kemudian plastisin. Plastisin berarti termasuk bahan buatan. Kemudian jerami. Nah, kalau jerami ini pasti bahan alam. Kemudian ada sabun. Nah, sabun ini berarti termasuk bahan buatan. Terus ada bubur kertas. Nah, berarti termasuk bahan buatan. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Semoga dapat dipahami. Dan tetap semangat walaupun belajar daring dari rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.